pagi para mahasiswa yang terkasih. Jumpa lagi dalam perkuliahan sejarah gereja. Kita akan lanjutkan perkuliahan sejarah gereja kita ini, khususnya perkembangan gereja Indonesia di abad ke-20. Yang menjadi latar belakang di abad 20 perkembangan gereja adalah pertama, pemekaran wilayah. Pada pergantian abad, tampak semakin jelas bahwa satu vikariat Betawi yang mencakup seluruh Indonesia terlampau luas. Beberapa misionaris perintis pergi ke ujung bumi, masuk rimba-rimba Sumatera, berkelana dari pulau ke pulau terpencil di Maluku, mendayung perahu dari desa ke desa di hulu sungai Kalimantan. Pekerjaan mereka begitu berat, sehingga dalam 14 tahun saja, yaitu antara tahun 1884 dan 1898, 30 misionaris meninggal dan diganti oleh 50 orang. Di mana ada harapan, di sana diusahakan membentuk kelompok orang beriman. Tetapi bukan hanya tenaga yang kurang, perjalanan pun sangat jauh dan melelahkan. Makan waktu dan tenaga banyak serta penuh ancaman. Stasi-stasi basis para misionaris keliling kurang dapat berhubungan dengan pusat. Perkembangan menuntut kebijaksanaan baru. Wilayah dan tanggung jawab harus dibagi-bagi. Serikat Yesus tidak pernah akan menyediakan cukup tenaga untuk menjalankan misi yang begitu luas secara intensif. Banyak tempat yang memberi harapan terpaksa ditelantarkan. Maka perlu diterima rekan-rekan misionaris dari ordo dan kongregasi lain. Kebetulan, beberapa kongregasi mencari wilayah bagi tenaga-tenaga yang sudah mereka siapkan. Di banyak negara Eropa, didirikan kongregasi baru yang secara eksklusif berkarya di daerah misi, seperti SVD, MSC, MSF, atau untuk menyebarkan sabda ilahi di samping karya pastoral atau amal, seperti SCY. Di antaranya, dapat banyak kongregasi suster yang didirikan pada abad lalu untuk menangani berbagai keperluan sosial, seperti anak yatim piatu, sekolah Katolik untuk golongan bawah, dan kursus-kursus keterampilan untuk muda-mudi miskin, rumah sakit, serta penampungan orang-orang terlantar. Situasi di Eropa yang pada waktu tidak begitu berbeda dengan situasi di negara-negara berkembang pada masa sekarang ini. Umat Katolik khususnya di negara Belanda menjawab tantangan itu dengan menyediakan banyak tenaga yang berdedikasi tinggi dan kaum awam yang mendukung karya mereka dengan dana. Maka Roma minta Serikat Yesus merelakan sebagian wilayahnya kepada para misionaris dari kongregasi atau ordo lain. Beberapa kongregasi yang pada abad yang lalu sudah mengutus suster-suster untuk mendukung pertumbuhan umat Katolik dengan karya adalah lain. Ursulin, Tilburg, Davia 1856, Suster Fransiskanes, Hejusen, Semarang 1870, Suster Belas Kasih, Tilburg, Padang 1885, dan Suster Yesus Maria Yosef, Anglican, Tomohon 1898. Pemekaran dan pembagian wilayah. 22 Desember 1902, Indonesia sebelah timur, seluruh Maluku dan Irian Jaya diserahkan kepada Misionaris Hati Kudus MSC sebagai prefektur apostolik baru. Kedudukan prefeknya di Langur kecil. Artinya juga menyertai bruder-brudernya. 11 Februari 1905, seluruh Kalimantan diserahkan kepada Pater Kapusin ORM Cup sebagai prefektur apostolik dengan kedudukan prefeknya di Pontianak. ORM Cup juga menyertai bruder-brudernya. 30 Juli 1911, seluruh Sumatera diserahkan kepada Pater Kapusin ORM Cup sebagai prefektur baru yang dengan kedudukan prefeknya di Padang. Juga disertai dengan bruder-bruder. 16 September 1913, Nusa Tenggara, Katolik Flores, diserahkan kepada Serikat Sabda Allah SVD
sebagai prefektur apostolik baru dengan kedudukan prefeknya di ND. Dan tentu disertai Buder-Buder dan Flores baru diserahkan tahun 1914. 19 November 1919, seluruh Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya diserahkan kepada Misionaris Hati Kudus MSC sebagai prefektur apostolik baru dan kedudukan prefeknya di Manado. Juga disertai Buder-Budernya. Walaupun sejak tahun 1920 pada para Yesuit bekerja di Pulau Jawa saja, wilayah pun dibagi-bagi karena umat mulai berkembang di berbagai tempat. Maka tahun 1923 Jawa Timur diserahkan kepada Odo Kamrit dan Lasaris. Odo Kamrit berkarya di Malang dan menjadi prefektur apostolik pada tahun 1927 bersama dengan Buder-Budernya. Sedangkan Lasaris berkarya di Surabaya dan menjadi prefektur apostolik pada tahun 1928. Karesidenan Banyumas, Pekalongan, Tegal, Kedul diserahkan pada Misionaris Hati Kudus MSC 1927. Bersama Buder-Budernya dan baru menjadi prefektur apostolik pada tahun 1932. Ordo Salib Suci mulai merasuk di Bandung 1927 bersama dengan Buder-Budernya dan baru menjadi prefektur apostolik sendiri pada tahun 1932. Vikariat Apostolik Batavia yang pada waktu itu masih mencakup kota Batavia dan Jawa Barat, bagian Barat serta sebagian Jawa Tengah, sekarang Keuskupan Agung Semarang. Dalam vikariat ini di samping para Yesuit bekerja juga para Fransiskan of FM dan juga Misionaris Keluarga Kudus MSF 1932. Dalam jangka waktu 30 tahun, 1902-1932, gereja telah mengkoordinasi diri secara sama sekali baru. Satu vikariat apostolik dibagi menjadi 10 wilayah independen yang dikelola oleh serikat religius yang berbeda. Ordo dan kongregasi itu bukan hanya mendatangkan banyak tenaga imam untuk berkarya, melainkan juga aneka ragam cara bekerja, berbagai devosi dan pandangan tentang banyak hal yang membentuk umat Katolik yang satu. Prioritas dan latar belakang ordo yang berbeda-beda itu merupakan sumbangan positif. Namun, kadang-kadang timbul rasa takut tersaingi karena wawasan menjadi sempit. Untuk menjaga perkembangan dan kepentingan bersama, maka para wali gereja membentuk suatu perwakilan tetap di Jakarta 1924. Inilah Cakal Bakal Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dan Kantor Wali Gereja Kawali sekarang. Mengenai sejarah KWI tentu akan dibicarakan di bagian berikutnya. Pada tahun 1925 diadakan konferensi para wali gereja yang pertama di Pastoran Katedral Jakarta. Nah, kita akan melihat dari tadi kan ada kongregasi, ordo, buder, dan suster yang mulai masuk berkarya di wilayah gereja Indonesia. Nah, siapa saja mereka? Buder dan Frater. Buder Santa Maria Tak Bernoda tiba di Indonesia 1912. Frater Santa Pran Maria Bunda Yang Rahim 1923. Buder Santa Maria di Lourdes atau Budi Mulia 1926. Frater Bunda Hati Kudus 1928. Buder Caritas 1929. Santa Pramaria 7 Kedudukan 1948. Frater Hamba Kristus 1958. Dan untuk suster begitu banyak, makanya kita akan lihat secara detail demikian. Suster Fransiskus dari Perkandungan Tak Bernoda Bunda Suci Allah SFIC 1906, isi Suster Adi Roh Kudus 1918, Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeo CV 1920, Putri Bunda Gede Kudus
PBHK 1924, Suster Franciscanus Dongen SFD 1923, Fransika Sambas KFS 1917, para Suster Franciscanus dari Santa Elizabeth FSE 1925, Suster Santo Franciscus Caritas 1926, Suster Franciscanus Santa Lucia KSFL Pemantang Siantar 1926, Suster Santa Pran Maria SPM 1926, Suster Gembala Baik RGS 1927, lalu Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus HK 1927. Suster Cinta Kasih dari Yesus dan Maria Bunda Pertolongan Baik KYM 1926. Para Suster Misericordia MISD 1929. Suster Franciscan Putri-Putri Hati Kudus Yesus dan Maria Pemantang Siantar 1930. Suster Santo Yosef KSSY 1931. Suster Misi Franciscanus Santo Antonius SMFA 1931. Suster Putri Kasih dari Vincentius de Paulo PK, maaf ini bukan PR, 1931. Suster Santo Yosef KSSY 1931. Suster Franciscanus dari Santo Gregorius 1932. Santo Gus Martir Perinsewu Laos Selatan, ya. Suster Sang Timur PIJ 1932, Suster Franciscus Visionaris Maria FMM 1933, Suster Franciscan Sukabumi SFF 1933, Suster Alma Kasih Darah Mulia ADM 1933, Suster Santa Bunda Maria Ascendi 1934, Odo Santa Claris 1936 yang datang ke Madiun, Suster Penyelenggara Ilahi PI 1934, Santa Clara Claris Kapusines Singkawang OSC Kap 1937, Suster Dina Santo Yosef DSY 1938, Putri Maria dan Yosef PMJ 1938, Odo Rupiah Tak Bersepatu Santa Maria di Gunung Karmel OCD Bandung 1938, Biarawati Karya Kesehatan BKK 1947, Suster Misi dan Adorasi dari Santa Familia MASF 1948, Odo Rupiah Tak Bersepatu Santa Maria di Gunung Karmel OCD Manado 1948, Mr. Santo Agustinus Osa dari Keramat Allah Ketapang 1949, Odo Rupiah Tak Bersepatu Santa Maria di Gunung Karmel OCD Bajawa Flores 1953. Nah, perkembangan secara rohani dan organisasi. Perhatian Gereja Katolik di Indonesia adalah pendidikan orang pribumi yang diabaikan oleh pemerintah Belanda. Dalam tahun 1916, Volkskrant, Badan Parlemen, mengajukan juga pendidikan bagi orang-orang pribumi. Misi Katolik yang diprakarsai oleh Pater Van Lith telah memberikan arti yang penuh dan sumbangan yang berarti bagi perkembangan masyarakat pribumi. Para guru dari sekolah di Larantuka, Muntilan, dan Woloan, Manado, menjadi rasul awam sejati. Demikian juga para guru agama dan katekis. Dari antara mereka, tumbuhlah panggilan biarawan dan imam pribumi yang bersama-sama menyumbangkan pada perkembangan gereja Indonesia agar secepatnya dapat berdiri sendiri. Dirikan pula organisasi awam misalnya, Kongregasi Maria di Semarang 1886, Wanita Katolik PKRI 1924, lalu Karya Santa Melania untuk Jawa 1926, Mudika Katolik atau Pemuda Katolik 1926.
Sekolah dan asrama dibangun untuk membina kaum muda dan untuk menjalin hubungan dengan orang bukan Katolik, supaya mereka dapat mengenal gereja Katolik dari dekat. Bidang kesehatan dimulai langkah demi langkah oleh para suster sejak 1910, RSU Singkawang, dan juga oleh sekelompok awam Katolik mengundang suster Carolus Borromeus membangun rumah sakit Santo Carolus di Jakarta 1919. Karya kesehatan Katolik berkembang cepat dalam 2 dasawarsa sebelum Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1922, novisiat pertama di Indonesia dibuka oleh Yesuit di Yogyakarta, lalu oleh Suster Fransiskanes dari Semarang, OSF, dan Buder-Buder FIC setahun kemudian. Di samping kongregasi-kongregasi yang aktif, didirikan pula biara-biara kontemplatif, misalnya Biara Klaris di Pacet 1932 dan Trapis di Rawaseneng 1953. Kongregasi-kongregasi pribumi dimulai pula. Tarekat Maria Mediatrik TMM di Langro 1927, Suster Pengikut Yesus CIJ di Jobu 1935, Suster Adi Dalem Sang Kristus ADSK di Ambarawa 1938 yang sekarang menjadi AK Adi Kristus. Semangat Tengah untuk calon imam dibuka di Muntilan 1913 dan di Sika Flores 1926. Sejak tahun 1936, para calon imam dapat meneruskan studi suatu seminari tinggi di Yogyakarta dan tahun kemudian di Ledalore Flores. Masa sebelum Perang Dunia Kedua di Asia 1942 dapat kita sebut sebagai masa bertunasnya gereja di seluruh Nusantara secara geografis dan dalam berbagai bidang kehidupan Kristiani, infrastruktur, pewartaan, diakonia, kerasuan awam, pengayatan iman, pembinaan iman, karya amal, dan sosial dan siarah. Selama Perang Dunia Kedua dan masa pergulakan sesudahnya, 1942-1949. Selama pendudukan Jepang, hampir semua misionaris diinternir, banyak gereja ditutup, rumah sakit, dan sekolah dirampas. Kaum awam terpanggil mengambil alih banyak kegiatan gereja ini. Meneruskan pelajaran agama di rumah-rumah, membacakan orang yang untuk menerima sakramen pembaptisan dan perkawinan, menyelenggarakan upacara ibadat sabda. Di Flores, umat diizinkan mempertahankan uskupnya, Monsinyur Leven SWD, dibantu oleh 8 imam. Sejak Agustus 1943, Monsinyur Paulus Yamaguchi Nagasaki dan Monsinyur Ogihara SJ Hiroshima bersama beberapa imam Jepang ikut melayani umat dan melindunginya terhadap sewenang-wenang tentara penguasa wilayah. Di Jakarta, Monsinyur Wilkern SJ berkat keberanian kesempatannya mengangkat diri menjadi wakil resmi Vatikan, sehingga ia dapat mengkoordinasi beberapa imam yang masih bebas dan juga meringankan nasib ribuan orang yang diinternir. Hanya Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ, uskup pertama 1940, yang dapat bergerak bebas melayani dan memperkuat iman umat. Di Pantai Langur, Kepulauan Gai Kecil, Monsinyur MSC bersama 4 imam dan 8 puter dibunuh oleh tentara Jepang atas dasar fitnah sebagai fanatik yang jahat 1942. Di Timor, beberapa tokoh awan dibunuh oleh tentara Jepang karena melindungi kehormatan para gadis. Masih banyak lagi umat dan imam yang mengorbankan nyawa mereka demi kesetiaan pada Yesus. Banyak korban jiwa jatuh atau akibat perlakuan kejam tentara Jepang. 160 suster, 74 imam, dan 47 buder. Selain itu, banyak pula prasarana material gereja ini dibeslah dan atau dihancurkan. Walaupun demikian, umat bertambah juga berkat rahmat ilahi dan pelayanan satu uskup, 19 imam, 60 buder, dan 206 suster pribumi
bersama-sama beberapa rohaniwan berkebangsaan Jerman dan Jepang. Republik Indonesia 1945 mendasarkan diri pada Pancasila dan secara prinsipil menghormati kebebasan beragama atas dasar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirlah masa penuh harapan serta tanggung jawab bagi umat Katolik Indonesia. Partai Katolik lahir kembali 1945 dan tokoh-tokoh Katolik mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. I.J. Kasimo 1986 memangku jabatan-jabatan tinggi di kabinet selama masa perang kemerdekaan. A. Adi Sucipto 1947, Slamet Riyadi 1950, Yosudarso 1961 gugur dalam medan pertempuran. Gugur demi iman Romo R. Sanjoyo PR dan Buder di Magelang 1945 menjadi saksi iman. Umat Katolik ikut serta dalam perjuangan nasional di bawah pimpinan Monsinyur Albertus Sugiyopranoto dan Bapak I.J. Kasimo. Pimpinan umat yaitu hierarki maupun pimpinan politis yang sebagian besar terletak di tokoh-tokoh Partai Katolik, bertindak positif maupun namun kritis. Mereka membela hak bangsa atas kemerdekaannya dalam perjuangan di dalam dan di luar negeri. Kepercayaan rakyat pada dedikasi umat Katolik terbukti di pemilihan umum pertama 1955. Partai Katolik memperoleh suara terbanyak 2 kali lipat jumlah umat Katolik sendiri. Pada tahun 1955, para uskup dalam pertemuan bersama di Surabaya menarik perhatian pada bahaya komunisme sebagai salah satu bentuk neokolonialisme. Mereka menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar kuat bagi kehidupan bermasyarakat, serta mendesakkan perlunya aksi-aksi sosial secara terorganisasi dan besar-besaran. Para saya terkasih, demikian perkuliahan kita sejarah gereja di abad 20 di Indonesia. Begitu banyak hal yang diperjuangkan, apalagi di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun begitu banyak tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, terutama di Hari Pahlawan 10 November ini, tokoh-tokoh Katolik yang sangat luar biasa. Monsinyur Albertus Sugiyopranoto, I.J. Kasimo, Adi Sucipto, Yosudarso, Slamet Riyadi, dan seterusnya yang sungguh berperan dalam perkembangan iman di bangsa Indonesia ini. Semoga semangat kita di dalam beriman semakin mengokoh gereja Indonesia. Sampai jumpa di sejarah gereja berikut.